Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Taib, insya Allah kali ini kita akan memperlihatkan sebuah mesin Telegram bot namanya ya. Jadi kita menggunakan Telegram dalam rangka mempelajari membaca kitab. Jadi insya Allah kita akan belajar membaca kitab menggunakan media Telegram gitu ya. Baik, kita search dulu. Biasa kalau yang sudah biasa menggunakan Telegram biasa dimulai dengan akeong itu kan ya, ya. Kita ketik misalnya @imanix baca kitab, pas sampai ba aja insya Allah udah muncul ya. Jadi terlihat. Nah ini kita kalau sudah ada baca kitab kita tinggal klik sekali. Itu nanti akan terlihat informasi ya. Jadi insya Allah di sini kita akan dibimbing oleh alumni Lipia ya, Ustadz Andi Nalan LC Hafizahullah Ta'ala. Baik, kita mulai klik start. Jadi setelah diklik start akan muncul informasi ya. Jadi nanti bisa dibaca sendiri. Ana akan kasih bayangan sedikit aja. Intinya kenapa ada Telegram bot ini supaya ada sebuah mesin atau alat atau fasilitas bagi pembelajar bahasa Arab khususnya membaca kitab gundul yang bisa membaca seluruh isi kitab. Jadi seluruh isi kitab kita baca. Dan kalau ingin daftar, kapan saja bisa daftar dan kapan saja dia bisa mulai. Jadi nggak perlu ada nunggu pembukaan pendaftaran, ditutupnya kapan gitu ya, mulainya kapan, enggak ya. Jadi kapanpun mau belajar bisa. Baik, yang bisa ikut adalah muslim dan muslimah, jadi ikhwan dan akhwat itu insya Allah bisa. Kemudian tentu saja yang utamanya sudah belajar nahwu dan sorof, itu anak kasih contoh ya. Sudah misalnya selesai fahimna level 1 sampai level 4 afwan, atau di bisa itu sudah ikut binrek bisa dan binum gitu ya, sorof dan nahwu, atau kitab Al-Muyassar yang ada di Radio Muslim atau kitab yang lain-lainnya. Baik, jadi cara metode belajar gimana nanti kita akan lihat saja bahas prakteknya, nggak bacakan ya. Kemudian apa hanya satu kitab, insya Allah nanti kita akan lebih dari satu kitab. Jadi di awal nanti akan menggunakan kitab Qawaidul Arba gitu ya, yang akan kita coba baca. Kemudian sebelum mulai biasa ya kita akan mengisi biodata. Baik, kita isi saja. Oh ya, ada PDF-nya bisa dilihat, nanti bisa di-download gitu ya. PDF Qawaidul Arba. Jadi akan dibagi 15 bagian kalau tidak salah untuk yang kitab pertama ini. Ada tadi yang terlewat, ada pertemuan Zoom nanti kapan, entah kita lihat pas praktek di pendaftaran ini. Baik, kita isi, kita kasih contoh misalnya nama Ana aja, Remanix gitu. Oke, kemudian setelah itu ada isi kunyahnya atau nama panggilan, anak pakai kunyah Abu Ismail. Oke, usia 48. Berarti pas ini ada lagi isi pekerjaan pedagang. Nah, yang penting mungkin ini ya, maksudnya ini karena akan pengaruh nanti laki dan perempuan. Ini bentuknya keyboard ya. Jadi kalau diperhatikan di bawah pojok kanan bawah itu ada kayak gambar keyboard lah kira-kira ya. Jadi terkadang ini tidak muncul nih. Coba Afwan kalau kita hide misalnya. Nah, ini kelihatan nggak ada kan ya. Kadang bisa seperti ini. Coba kita ketik lelaki gitu misalnya. Tapi insya Allah akan terlihat ya. Di situ dibilang tidak ada dalam pilihan. Dibilang ada tombolnya, kok nggak ada. Jangan khawatir, ada di pojok itu ya, kita klik dia akan muncul. Nah, lihat ada juga misalkan ada pertanyaan bisa menghubungi admin ya. Jadi ini kan mesin. Jadi antum nggak mungkin bertanya sesuatu yang si mesin itu bisa jawab karena dia cuman di program apa adanya ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang di luar ini ya harus tanya manual ke adminnya. Oke, kita lanjut, kita pilih lelaki. Kemudian kita isi ini tempat tinggal ya, Jakarta. Kemudian setelah itu kita ngomongin nomor handphone ya. Ya ini sebenarnya isi yang benar, anak kasih contohnya asal aja ya. Kalau antum sebisa mungkin mengisi nomor yang benar. Oke, setelah itu jadi tadi yang di sistem pembelajaran ya, kita akan menggunakan voice note. Jadi antum kalau mau menyerahkan setoran atau bacaan menggunakan voice note. Nah, makanya di sini ada uji coba. Jadi kita tinggal klik tombol. Jadi setiap ada tombol antum wajib milih pakai tombol ya, nggak boleh diketik. Oke, kita klik Bismillah. Baik, di situ ada caranya ya. Mungkin ada yang belum tahu caranya bagaimana menggunakan mengirim voice note. Jadi yang mic itu bisa kita tekan gitu ya agak lama, terus digeser ke atas gitu ya. Baik di desktop maupun di handphone caranya sama. Nah, setelah itu baru kita bicara.
Setelah baca gitu ya, baru nanti kita bisa klik tombol send-nya. Nah, Ana akan coba baca, apa namanya, tapi mic-nya Ana matikan ya, jadi biar tidak terbaca, tidak terdengar bacaan yang teks di atas. Jadi teks yang ini sekalian juga buat latihan ya. Oh ya, antum nggak harus bisa sempurna bacanya, karena ini tujuannya sebenarnya buat voice note-nya. Baik, Ana akan coba baca ya. Baik, tadi Anda sudah baca ya, jadi kita kirim, jadi nanti dia akan, setelah dikirim, itu alhamdulillah ada jawaban ya. Jadi jawaban dari, apa namanya, ustadz itu rekaman ya. Jadi ada jawaban dari teks yang tadi. Coba mungkin kita bisa dengarkan, sampelnya ya, tapi Anda nggak akan putar semuanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Baik, nanti kalau mau antum, tahu bacaan seperti apa tinggal, coba saja ya, nanti bisa dengar seluruh isinya. Nah, tadi di awal mungkin Ana, lupa sampaikan tapi di bacaannya sebenarnya ada. Jadi, yang menarik lagi, bot ini, apa namanya, mesin pembelajaran ini itu insya Allah mencakup semua kelompok ya, semua kalangan. Karena, kalau antum termasuk yang diberikan nikmat sama Allah kelebihan rezeki, antum bisa, apa namanya, membayar dengan harga yang menurut antum pantas untuk, fasilitas ini, atau itu pilihan pertama ya, atau bisa juga, semampunya. Maksudnya ya adanya budgetnya untuk pembelajaran sekian ya tinggal, apa namanya, antum bayar sekian, atau bahkan antum tidak perlu bayar pun tidak masalah. Jadi insya Allah, kami tidak ingin, menjadikan, apa namanya, dana sebagai kendala dalam belajar idenya gitu ya. Tapi kalau antum, termasuk yang kelompok satu silahkan milih yang satu, kalau antum termasuk yang dua silahkan dua. Nah, kita cobanya buat contoh kita ambil yang dua saja ya. Baik, nanti akan dimintakan sebuah nominal, kita ini karena contoh kita masukkan aja angka biar dia bisa lewat angka 5 gitu misalkan. Nah, di sini akan ada informasi kemana harus ditransfer dana tersebut, yang utamanya ke BNI Syariah. Kalau tidak punya rekening BNI Syariah, itu pakai Flip ya, biar tidak kena biaya. Ini Ana promosi sedikit, Flip ini sudah sangat membantu Ana ya, karena, apa namanya, kita jadi tidak bayar yang 6.500, bayangin kalau banyak itu lumayan ya. Nah, di sana setahu Ana itu yang punya itu muslim dan hebatnya mereka kalau sholat asar itu ke masjid. Jadi walaupun jam kerja mereka, apa namanya, berbondong-bondong ke masjid, itu yang Ana dengar seperti itu ya. Baik, kalau sudah melakukan transfer itu ada tombol ya, ada tombol. Jadi, kami tidak akan apa namanya, meminta bukti transfer. Jadi kalau antum sudah merasa bayar atau sudah melakukan transfer, ya silakan klik saja sudah gitu. Oke, kita klik sudah. Nah, ini yang tadi akan ada ngomongin pertemuan Zoom ya. Jadi ada channel yang kita harus gabung, di sana akan ada informasi link Zoom. Jadi untuk setiap kitab yang baru dibuat itu insya Allah akan ada pertemuan Zoom. Ini Qawaidul Arba, ini baru dimulai ya. Jadi insya Allah, mulainya itu kalau buat Zoom-nya di Zulhijjah, tapi kalau bergabungnya antum itu di materi 1 dan 2 itu udah bisa ya. Jadi dari sekarang pun bisa. Jadi kalau antum bergabung sekarang insya Allah bisa ikut Zoom-nya ya, ikut Zoom-nya sekarang baru pertengahan bulan Zulqa'dah, jadi masih ada sekitar setengah bulan atau 10 harian lebih. Yang perlu dicatat adalah ada nomor pesertanya yang 42N sekian, terus kemudian nama. Jadi itu wajib ya pas saat nanti bergabung menggunakan Zoom, antum atau antuna wajib mengganti, nama dengan, nomor peserta tadi dan kemudian raise hand, jadi biar ke atas, nanti akan yang diberikan kesempatan baca yang paling atas dan sesuai namanya ya. Kalau yang tidak sesuai namanya walaupun di atas itu tidak mendapatkan hak. Baik, untuk selanjutnya kita klik bismillah. Nah, jadi tadi ada sebenarnya di depan media, apa namanya, bagaimana metode pembelajarannya. Jadi pas saat, mulai dia akan dikasih apa namanya, teksnya ya. Jadi antum ini waktunya bebas ya, kalau antum, masih awam, masih baru sekali, baru pertama kali, mungkin untuk melihat teks ini butuh waktu, nggak cukup sehari, bisa misalnya 2 hari gitu ya, nggak apa-apa.
Ini slide ini dicoba dilihat-lihat dulu, dicari di kamus, kemudian diharokati, kemudian dicoba terjemahkan. Setelah bisa, baru kita kirim voice note. Anak kan pertama kali coba kirim voice note-nya salah ya. Kita coba klik yang biasa si mic-nya, terus kita geser ke atas, kita tunggu hanya 2 detik, kita send. Nah, kita lihat ya hasilnya seperti apa. Jadi kita klik send. Nah, ini kalau kita nggak sengaja, insya Allah itu mesin tahu ya. Jadi dia ngecek durasi sebenarnya. Jadi dia akan bilang suruh kirim lagi apa namanya dengan bacaan yang benar. Seperti biasa ya, kapanpun antum perlu bantuan itu ada informasinya itu ya. Jadi bisa hubungi adminnya untuk bertanya. Baik, kita coba sekarang baca yang benarnya. Nanti ana mute dulu ya. Oke, baik tadi misalnya sudah dibaca, dia akan ada informasi jawaban dari Ustadz. Ini penjelasan ya. Jadi tadi dari materi itu ada apa namanya jawaban bentuknya ada 3 ya. Jadi selalu insya Allah itu ada tiga audio. Yang pertama bacaan teks ada berarti hanya bacaannya saja. Yang kedua menjelaskan kedudukannya tergantung ya bisa jadi Ustadznya akan menjelaskan sangat detail, bisa juga hanya sederhana gitu ya. Kemudian yang ketiga setelah tahu kedudukannya bagaimana menerjemahkannya itu insya Allah di audio ketiga. Nah, di sini nanti bagi peserta ada 3 pilihan setelah ini. Jadi biasa kalau keyboardnya nggak muncul tinggal klik aja ya. Kadang-kadang suka nggak muncul gitu. Nah, itu kita tinggal klik. Jadi ada 3 pilihan, bisa revisi, bisa minta dikoreksi atau bisa lanjut. Jadi kalau revisi dia akan baca, kita bisa juga melakukan koreksi. Oke, kita minta dikoreksi aja deh klik. Jadi setelah minta dikoreksi itu audio akan dikirimkan ke musyrif. Jadi musyrif akan memberikan koreksi atau tanggapan. Kemudian peserta bisa revisi lagi dan seterusnya. Nah, kalau bisa juga nanti misalnya kira-kira kan kita tidak tahu apakah musyrifnya itu sedang di tempat atau tidak atau mungkin sudah banyak jadi tergantung entry kan gitu kan ya. Kalau ternyata Masya Allah qadarullah nanti misalnya banyak itu yang ikut bisa juga nanti agak lama. Nah, antum bisa langsung aja klik misalnya mau lanjut ke yang berikutnya nggak masalah. Nanti insya Allah pas saat ada jawabannya bisa didengar kemudian. Oke, kita coba lanjut biar terlihat. Nah, lanjut akan seperti ini dan seterusnya ya. Nanti kalau misalnya ada apa namanya audionya belum ada, itu akan ada informasi misalkan audio penjelasannya belum ada, dia akan memberitahukan bahwa materinya belum bisa dilanjutkan. Baik, mungkin sampai di sini saja dulu apa namanya untuk informasinya. Jadi semoga ini bermanfaat, yang sedikit ini bermanfaat. Kalau menurut antum ini bisa bermanfaat, antum bisa share ke teman-teman atau saudara yang membutuhkan. Sampai di sini, semoga materinya nanti bisa terus berlanjut dari satu kitab ke kitab yang berikutnya. Amin. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.